Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sakila Widiarti, NIM 180810201138 dari kelas Manajemen Keuangan Internasional B, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penentuan kurs, khususnya pada kurs tetap atau fixed exchange rate. Sebelum masuk ke dalam pembahasan sistem penentuan kurs, ada baiknya kita mengetahui apa itu kurs. Apa sih kurs itu? Kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Kurs bisa dinilai atau dinyatakan dengan mata uang dari negara lain. Kurs juga adalah suatu perbandingan nilai. Maksudnya adalah saat ada pertukaran antar dua mata uang yang saling berbeda, maka di dalamnya akan menghasilkan perbandingan pada nilai atau harga dari mata uang itu sendiri. Kurs juga sering disebut dengan nilai tukar mata uang. Kurs memiliki peranan yang penting dalam hal transaksi, khususnya pada saat kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kurs mampu menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang yang berbeda dari negara-negara lainnya. Selain itu, kurs juga memiliki peranan yang penting di dalam pasar valuta asing atau yang biasa disebut dengan forex. Dalam pasar valuta asing ini akan terjadi pertukaran mata uang dengan kurs yang sudah disetujui oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Kurs juga bisa mengalami dua macam perubahan di dalamnya, yakni apresiasi dan depresiasi. Arti dari apresiasi sendiri adalah suatu peningkatan mata uang terhadap mata uang asing lainnya. Apresiasi akan terjadi karena adanya daya tarik yang sangat kuat antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar valuta asing. Apabila mata uang dari negara lain mengalami apresiasi pada mata uang dari negara lainnya, maka akan menyebabkan kegiatan ekspor menjadi lebih mahal dan kegiatan impor menjadi lebih murah. Sedangkan arti dari depresiasi sendiri adalah suatu penurunan pada nilai mata uang lokal terhadap mata uang dari negara lain. Apabila mata uang lokal mengalami depresiasi atas mata uang dari negara lain, maka akan menyebabkan kegiatan ekspor menjadi lebih murah dan kegiatan impor menjadi lebih mahal. Selanjutnya lanjut pada pembahasan yaitu sistem kurs valuta asing. Di sini terdapat 3 sistem penentuan kurs, yaitu yang pertama fixed exchange rate atau kurs tetap, yang kedua adalah floating exchange rate atau kurs bebas mengambang, dan yang ketiga adalah patch exchange rate atau kurs tertambat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai fixed exchange rate, sedikit informasi untuk floating exchange rate dan patch exchange rate akan saya jelaskan sebagai berikut. Floating exchange rate atau kurs bebas mengambang adalah sistem penetapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Kurs ini memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama adalah sistem kurs mengambang bebas secara murni, dan yang kedua adalah sistem kurs mengambang terkendali. Selanjutnya untuk patch exchange rate atau kurs tertambat adalah sistem yang ditetapkan dengan mengkaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Nilai tukar mata uang bergerak mengikuti perubahan nilai mata uang negara yang ditambatkannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kurs tetap atau fixed exchange rate.
Fixed exchange rate atau bisa disebut kurs tetap merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik yang ditentukan oleh pemerintah. Pada sistem kurs tetap ini, pemerintah melalui otoritas moneter atau bank sentral secara resmi menetapkan nilai kurs yang berlaku untuk negaranya. Bank sentral secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kurs yang telah ditetapkannya. Pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang telah ditetapkan dengan membeli dan menjual valuta asing dalam jumlah yang tidak terbatas. Pada suatu kondisi tertentu, pemerintah dapat mengambil keputusan untuk melakukan devaluasi atau revaluasi mata uangnya, di mana devaluasi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negara terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor ke dalam negeri, serta menambah devisa negara. Sedangkan revaluasi adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing. Langkah ini merupakan langkah alternatif terakhir yang akan diambil pemerintah pada saat transaksi yang berjalan mengalami defisit atau surplus yang terus-menerus. Adapun keunggulan dari sistem kurs tetap adalah terbatasnya ruang gerak untuk berspekulasi di pasar uang. Kemudian ada intervensi aktif dari pemerintah dalam mengatur nilai tukar mata uang sehingga tetap stabil. Kemudian selanjutnya, pemerintah memegang peranan penuh dalam pengawasan transaksi devisa serta kepastian nilai tukar, sehingga perencanaan produksi sesuai dengan hasilnya. Sistem kurs tetap ini juga memiliki kelemahan, yaitu nilai kurs tidak selalu dapat mencerminkan nilai yang sesungguhnya dari mata uang tersebut. Pemerintah melalui otoritas moneter akan selalu menjaga kestabilan kurs pada tingkat yang diinginkan. Kondisi ini menyebabkan nilai mata uang tidak mencerminkan kondisi perubahan ekonomi yang sesungguhnya yang terjadi pada negara itu. Singkatnya adalah perubahan ekonomi suatu negara tidak tercerminkan dari nilai tukar mata uangnya. Ketika para pelaku pasar menilai mata uang tersebut sudah terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka mata uang tersebut akan mengalami tekanan jual atau beli yang sangat besar. Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan nilai tukar mata uang tersebut. Hal ini akan menyebabkan biaya yang tinggi dan menguras cadangan devisa suatu negara itu sendiri. Dalam sistem kurs tetap ini, mata uang suatu negara terhadap negara lain didasarkan pada standar emas. Jadi, suatu negara dapat dikatakan memakai standar emas apabila negara-negara tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu. Yang kedua, setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas. Yang ketiga, pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, kurs tukar biasanya konstan atau diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga agar tetap dalam batasan yang telah diizinkan. Dalam sistem standar emas ini,
kurs valuta asing hanya berubah-ubah di dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh ongkos angkut emas. Berikut adalah ilustrasi dari kurs tetap. Ada suatu negara Amerika Serikat menetapkan bahwa 4 US dollar setara dengan 0,5 gram emas. Sedangkan negara Inggris menetapkan bahwa 1 pound sterling setara dengan 0,5 gram emas. Maka kurs antara dolar dan pound sterling adalah 1 pound sterling setara dengan 4 US dollar. Kurs ini akan stabil selama syarat-syarat standar emas telah dipenuhi dan lalu lintas emas berjalan dengan bebas. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem penetapan kurs khususnya untuk kurs tetap. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.